Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 SIA. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan penerapan aljabar linier pada kehidupan sehari-hari. Izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Febrian Dwi Putra. Saya dari kelas SIA dengan NIM 220512140007. Perkenalkan, nama saya Awanesa Prayoga dengan NIM 220512140011. Saya dari S1 Sistem Informasi A. Perkenalkan, nama saya Erin Limanda Afriana dengan NIM 220512140017 dari Sistem Informasi A. Perkenalkan, nama saya Maria Nasmianida dengan NIM 220512140029. Pengertian program linier. Program linier merupakan ilmu matematika yang dikembangkan dari konsep-konsep aljabar linier. Program linier digunakan sebagai metode untuk memecahkan masalah-masalah yang memerlukan pemecahan dalam proses maksimum ataupun minimum dengan menggunakan teknik yang matematis dalam bentuk pertidaksamaan linier. Program linier telah banyak diterapkan dalam dunia fungsi sebagai model matematika yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan linier. Pada kesempatan kali ini, kami meneliti produk yang diperjualbelikan oleh peternakan madu Rimbaraya. Secara garis besar, terdapat dua lini produk, yaitu madu dan Pipolen. Adapun produk Royal Jelly, tetapi untuk produk ini memerlukan membeli dalam jumlah yang besar. Produk madu dapat diproduksi dalam kurun waktu 5-10 hari. Kemudian untuk distribusi dibutuhkan waktu 5 hari lagi. Produk yang paling diminati pada masa pandemi ini adalah madu propolis infeksi dan madu kelanceng. Akan tetapi, produk yang lainnya tetap dijual bebas baik dari peternakan secara langsung maupun dari reseller. Perbandingan rata-rata harga jenis madu. Berdasarkan tabel di bawah ini, madu yang berukuran 100 ml memiliki harga madu per mili termahal dibandingkan ukuran yang lain. Sedangkan madu dengan ukuran 275 ml memiliki harga madu per mili termurah. Untuk modal pembuatan madu ukuran 600 ml memakan biaya paling efisien dalam packaging, yang berarti seharusnya memiliki harga per mili terendah. Namun, berdasarkan data yang kami peroleh, madu yang berukuran 600 ml memiliki harga per milinya yaitu 272. Kemudian adalah perbandingan harga per mili. Berdasarkan perbandingan harga pada diagram batang di atas, dapat diketahui bahwa jenis madu yang paling murah merupakan madu yang seharga Rp68.000 yang berukuran 275 ml. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Oke, jumlah produksi madu. Peternakan madu Rimbaraya menggunakan kotak madu untuk perhitungan produksi madu. Kotak madu sendiri merupakan kotak khusus dari kayu yang memiliki 3 laci sebagai tempat lebah akan mengeluarkan madu. Dalam setahun tercatat bahwa peternakan bisa menggunakan hingga 1.200 kotak madu. Satu kotak madu dapat menampung hingga 110 kg madu. Dengan demikian, didapat bahwa setahun peternakan dapat memproduksi 132.000 kg madu. Pendapatan peternakan madu Rimbaraya per bulannya pada tahun 2021. Pada bulan Januari mendapatkan 208.475.000, Februari 179.696.000, Maret 173.801.000, April 154.855.000, Mei 119.502.000, Juni 174.670.000, Juli 208.915.000, Agustus 211.406.000, September 165.702.000, Oktober 151.253.000, November 94.665.000, Desember 143.630.000. Total
yaitu sekitar 1M 986.590.000. Berikut merupakan data pendapatan tahun 2021. Berdasarkan hitungan di atas, jumlah penjualan peternakan madu Rimba Raya dapat mencapai 760 produk setiap bulannya. Angka ini lebih dari 2,5 kali lipatnya dari perusahaan sejenis yang biasanya hanya mampu menjual hingga 300 botol setiap bulannya. Berikut untuk mencari median. Median sama dengan X N per 2 plus X N per 2 plus 1 dibagi 2. N sama dengan 12. Median sama dengan X 12 per 2 plus X 12 per 2 plus 1 bagi 2. Median sama dengan X 6 plus X 7 dibagi 2. Median sama dengan 165,702.000 plus 173,801.000 per 2. Jadi median sama dengan 169.750.500 rupiah. Mencari rata-rata. Rata-rata sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus X4 plus X5 plus X6 plus X7 plus X8 plus X9 plus X10 plus X11 plus X12 per 12. Jadi rata-rata sama dengan 1,986.570.000 per 12. Rata-ratanya sama dengan 165.547.500 rupiah. Untuk mencari nilai selama tahun 2021 dengan menjumlah 24 seluruh pendapatan selama tahun 2021 lalu dibagi dengan jumlah bulan yaitu 12, sehingga didapatkan rata-rata atau min sebesar 165.547.500 rupiah. Selanjutnya, perbandingan dua produk. Diketahui harga jual sama dengan 105% dikali harga produksi. Harga produksi sama dengan 100 per 105 dikali harga jual. Harga jual dari madu propolis infeksi 600 ml sama dengan Rp215.000. Sedangkan madu klanceng adalah Rp180.000. Lalu lama waktu produksi dari madu propolis infeksi adalah selama 10 hari, sedangkan madu klanceng hanya 5 hari. Selanjutnya harga produksinya dari madu propolis infeksi adalah Rp204.762 dan madu klanceng adalah Rp171.428. Keuntungan 5%-nya dari madu propolis infeksi adalah Rp10.238, sedangkan madu klanceng Rp8.572. Selanjutnya mencari jumlah produk madu paling sedikit yang dapat dijual untuk mendapatkan pendapatan tertinggi. Diketahui pendapatan per tahunnya sebanyak Rp1.986.590.500, sedangkan per bulannya Rp165.549.208 dan perharinya Rp5.518.306. Dengan asumsi tersebut, perusahaan saat pandemi rata-rata 5%, maka omset atau pendapatan kotor sebanyak 5%. Pendapatan kotornya sebanyak 110.336.000. Produksi per tahunnya sama dengan 110 kg dikali 1.200 sama dengan 132.000 kg. Sedangkan produksi per bulan 11.000 kg dan produksi per harinya 366
kg atau sama dengan 366.600 gram. Dalam linear adalah 163.000 X plus 248.000 Y kurang dari sama dengan 110.366.000. Maka 600 X plus 600 Y kurang dari 366.600. Selanjutnya, terdapat grafik persamaan linear pertama dan tabel penyelesaian persoalan program linear pertama, yaitu di mana X sama dengan 0 dan Y sama dengan 445, maka X plus Y 445, dan X sama dengan 438, Y sama dengan 156, maka X plus Y 594, dan X sama dengan 611 dan Y sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 611. Maka fungsi objektifnya Z sama dengan X plus Y. Berdasarkan perhitungan di atas, penjualan paling efisien dapat tercapai jika hanya menjual produk bipolen sebanyak 445 buah. Sementara itu, penjualan paling tidak efisien terjadi jika menjual produk tersebut sebanyak 611 buah. Secara real, penjualan produk madu dan bipolen relatif seimbang. Dengan demikian diketahui bahwa efisiensi penjualan peternakan madu rimba 28 raya berdasarkan jumlah produk yang berhasil dijual berada pada angka rata-rata. Selanjutnya akan dijelaskan dengan teman saya. Selanjutnya adalah mencari waktu tercepat untuk mengembangkan madu maksimal dalam sehari. Dalam peternakan madu rimba raya terdapat dua jenis mesin pengental, yaitu mesin otomatis dan manual. Mesin otomatis adalah mesin yang dapat bekerja murni menggunakan mesin tanpa membutuhkan kekuatan manusia. Mesin ini dapat menghasilkan 30 kg madu dalam 4 jam. Sementara itu, mesin manual perlu diputar beberapa menit sekali untuk bekerja. Mesin manual dapat mengolah 90 kg madu dalam 4 jam. Jumlah mesin yang ada dalam peternakan sebanyak 10 buah, yaitu 5 mesin otomatis dan 5 mesin manual. Yang ingin dianalisa adalah seberapa efisien penggunaan mesin dalam rentan harian menggunakan program linear. Misalkan mesin A otomatis dan mesin B manual, kemudian diketahui kondisi real X sama dengan 5, Y sama dengan 5, yaitu dari banyaknya mesin otomatis 5 dan mesin manual 5. Kemudian produksi per tahun sama dengan 110 kg dikali 1200 sama dengan 132.000 kg. Produksi per bulan 11.000 kg. Kemudian produksi per hari 366 kg. X ditambah Y kurang dari sama dengan 10, yaitu 30X ditambah 90Y kurang dari sama dengan 366. Kemudian di sini ada grafik persamaan linear dan ada tabel penyelesaian persoalan di mana X sama dengan 0 dan Y 4,067. Kemudian 4X ditambah 4Y yaitu 0 dikali 4 ditambah 4,067 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian X 8,9 dan Y 1,1, dan selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam fungsi objektif. 8,9 dikali 4 ditambah 1,1 dikali 4 sama dengan 36. Kemudian X 10, Y nya 0, 10 dikali 4 ditambah 0 dikali 4 sama dengan 40. Berdasarkan perhitungan diketahui bahwa kondisi paling ideal dicapai ketika menggunakan 4 mesin manual, yakni dengan waktu 16 jam dapat mengolah 366 kg madu jika menggunakan 8 mesin otomatis dan
satu mesin manual dapat mengolah madu dengan jumlah yang sama dalam waktu 36 jam. Sedangkan 10 mesin otomatis membutuhkan 40 jam untuk mengolah 366 kg madu. Secara real, perusahaan mempunyai 5 buah untuk setiap jenis. Oleh karena itu, opsi kedua dan ketiga tidak memungkinkan untuk dilakukan karena jumlah mesin melebihi kondisi real. Apabila mengikuti opsi pertama, artinya peternakan hanya menggunakan 40% dari kemampuan pengolahan secara rata-rata harian. Dengan perhitungan berikut, fakta bahwa titik 5,5 di luar himpunan penyelesaian juga memperkuat bahwa penggunaan mesin olahan kurang efektif. Baik, kesimpulannya adalah kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan menggunakan matematika. Dan salah satunya adalah aljabar linear dalam bidang perdagangan. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi peternakan madu rimba raya berdasarkan jumlah produk yang dijual mendapat suatu tingkat pendapatan berada pada rata-rata. Sementara pada tingkat efisiensi penggunaan mesin dapat disimpulkan bahwa penggunaan mesin olahan masih kurang dan hanya menggunakan 40% dari kemampuan pengolahan secara rata-rata. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.